I used to think that life was made up of really big moments: graduating college, landing the job, getting married, and shaving your beard. But what I've learned over the past decade is that what really makes the biggest difference in your life are the simple actions you take each day. Now, I'm not trying to take away anything from your 30th birthday party, although, Kim, that was a shit birthday party, and you should be embarrassed with yourself. Saya dulu berpikir bahwa hidup terdiri dari momen-momen yang sangat besar. Lulus kuliah, mendapatkan pekerjaan, menikah, dan mencukur jenggot Anda. Tetapi apa yang telah saya pelajari selama dekade terakhir ini adalah membuat perbedaan besar dalam hidup Anda dengan tindakan sederhana yang Anda lakukan setiap hari. Sekarang saya tidak mencoba mengambil apapun dari pesta ulang tahun ke-30 Anda, karena seharusnya kamu juga malu dengan dirimu sendiri. But as you begin to take a step back, as you get a bird's eye view of your life, what you'll realize is that it's actually made up of these automatic actions you take every day called habits. From what time you wake up in the morning, to what you eat for breakfast, how often you check your phone, and whether you're getting enough physical activity each day. These habits define your life. They determine what you think about, what you spend your day focused on, and inevitably, how satisfied you are with your life. Saat Anda mulai mengambil langkah mundur, ketika Anda mendapatkan pandangan yang luas tentang kehidupan, apa yang akan Anda sadari adalah bahwa itu sebenarnya terdiri dari tindakan yang otomatis Anda lakukan setiap hari, yaitu disebut dengan kebiasaan. Dari mulai jam berapa kamu bangun, apa yang Anda makan untuk sarapan, seberapa sering kamu memeriksa handphone Anda, dan apakah Anda melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Itu akan menentukan hidup Anda. Mereka menentukan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda fokuskan pada hari-hari Anda, dan yang pasti seberapa puas Anda dalam menjalani kehidupan Anda. Whether you find yourself content at the end of the day or longing for more. These simple moments each day are the difference between a sedentary lifestyle and an active one, a clear mind and one that races nonstop, the difference between a successful business and an idea that's just waiting to happen. You either take control of your habits or they take control of you. And if there's one thing I've learned over the past decade, it's that it really doesn't take much to change your life. And for me, it all started with just one habit. Apakah Anda merasa puas di akhir hari atau merindukan lebih banyak momen sederhana ini? Setiap hari adalah perbedaan antara gaya hidup yang tidak banyak bergerak dengan gaya hidup yang jauh lebih aktif. Pikiran yang jernih dan pikiran yang tanpa henti memikirkan perbedaan antara yang sukses, bisnis dengan ide yang menunggu. Terjadi baik mengendalikan kebiasaan Anda atau mereka yang akan mengendalikan Anda. Dan jika ada satu hal yang telah saya pelajari satu dekade terakhir ini, sebenarnya tidak perlu banyak untuk mengubah hidup Anda. Dan bagi saya semuanya dimulai hanya dengan satu kebiasaan. So I was always one of the smallest kids in my class, from preschool through adolescence. I entered high school barely weighing 100 pounds, and 6 years later, halfway through college, I still didn't weigh much more than that. By the time I turned 20 years old, I was scrawny, terrible at talking to girls, I had no confidence, and I was on my way to accumulating 6 figures of student debt. I felt stuck, and I didn't know what to do. If there's one word that could define those years of my life, it'd be frustration. The frustration that I felt inside, it didn't just come from my circumstances. It wasn't just because I was the skinniest kid in school or I was afraid to talk to girls. It was because I kept trying to improve. I made so many attempts and I kept finding myself right back where I started. It seemed that every attempt to build a new habit followed the same exact trajectory. I'd get super excited about making a big change in my life. I'd grab my keys, lace up my sneakers, and I'd begin that new workout routine. I'd get through day 1 just fine. Day 2, no problem. Day 3, check it off. And then at some point in the first week or 2, I'd stop. My attempt was cut off short by a big exam, a bigger party, an even bigger hangover. There was always some kind of obstacle or distraction that got in my way. Saya merasa frustasi bukan hanya dari keadaan saya, bukan cuma dari saya menjadi anak paling kurus di sekolah, atau karena saya takut berbicara dengan gadis-gadis. Karena saya terus berusaha meningkatkan yang saya butuhkan, dan saya menemukan diri saya kembali. Di mana saya memulainya? Tampaknya setiap usaha untuk membangun kebiasaan baru mengikuti lintasan yang sama persis.
Saya akan sangat bersemangat untuk membuat perubahan besar dalam hidup saya. Saya akan mengambil kunci saya dan mengikatkan sepatu kets saya, dan saya akan memulai rutinitas latihan baru. Saya melewati hari pertama baik-baik saja. Hari kedua tidak ada masalah. Hari ketiga memeriksa kembali, dan kemudian di titik hari pertama 1 atau 2 minggu saya akan menghentikan usaha saya. Ujian besar, pesta yang lebih besar, dan mabuk yang lebih besar. Selalu ada semacam rintangan yang menghalangi jalan saya. It's a strange feeling to have, to know exactly what you want in life, to begin to take action towards that goal, to have so much hope for the future, and to find yourself coming short each and every time. Now, if there's some advice that I wish I could go back and give myself, it's that, hey, that's just part of the process. We are always going to be failing. Rasanya aneh harus tahu persis apa yang Anda inginkan dalam hidup. Untuk memulai mengambil tindakan menuju tujuan tersebut agar memiliki begitu banyak harapan di masa depan, dan menemukan diri Anda gagal di setiap saat. And we're always going to be falling short when we're attempting to do things that are a little bit ambitious and also as elusive and difficult as behavior change can be. And so as soon as you get used to the fact that you're going to fail and you're going to have slip-ups, the quicker you can move forward and find the right way to approach that change. Dan akan selalu gagal saat kita mencoba sesuatu hal yang baru, yang sedikit lebih ambisius dan juga sulit dipahami, dan sesulit perubahan bisa jadi. Dan segera setelah Anda terbiasa dengan fakta bahwa Anda gagal dan Anda akan mengalami kesalahan, semakin cepat Anda dapat bergerak maju dan menemukan cara yang tepat yang mengubah satu hal. The one thing that I had going for me was that I was relentless. I didn't let my failures discourage me. I'd grit my teeth and say, okay, that didn't work out. Let me try this again. I never lost faith that I'd be able to figure it out. And then one day became day one. I filled up my water bottle, laced up my running sneakers, and made my way to the gym. That first day at the gym turned into a week. A month later, and I started to see some results. 3 months in, and nothing could stop me. My strength was increasing, I could visibly see muscle definition, and I felt better than I ever had in my entire life. Membiarkan kegagalan saya membuat saya putus asa. Saya akan mencengkram gigi saya dan berkata, itu tidak berhasil, biarkan saya mencoba ini lagi. Saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa saya akan bisa mengetahuinya suatu saat nanti. Dan suatu hari nanti menjadi hari pertama saya untuk mengisi botol, memakai sepatu kets, dan pergi ke pusat pelatihan. Di hari pertama saya di pusat pelatihan, berubah menjadi seminggu, berubah menjadi sebulan, dan kemudian saya mulai melihat beberapa hasil dalam 3 bulan dan tidak ada yang bisa berhenti. Kekuatan saya meningkat, saya bisa melihat definisi otot yang jelas, peningkatan otot yang jelas, dan saya merasa lebih baik daripada yang pernah saya alami sepanjang hidup saya. At the time, I definitely had no idea why I was able to make it stick this time. I think certainly one part of it was just the fact that I needed to keep experimenting and trying different things. And like I said, keep pushing through those failures to finally find the win I was looking for. But there were also some tactics that I accidentally came across that really helped me to cement this change. Saat itu saya benar-benar tidak tahu mengapa saya bisa membuatnya sangat melekat. Kali ini saya berpikir pasti satu bagian dari itu hanya fakta yang saya butuhkan untuk tetap bereksperimen dan mencoba berbagai hal. Dan yang seperti saya katakan, teruslah mendorong kegagalan itu untuk akhirnya menemukan kemenangan. Saya sedang mencari, tetapi ada juga beberapa taktik yang saya secara tidak sengaja saya temukan dan sangat membantu saya untuk memperkuat perubahan ini. For one, my roommate at the time was really into fitness and acted as an accountability partner. His encouragement and advice along the way really helped. Second, I created reminders in my environment that nudged me to go to the gym, adding little post-it notes in my bedroom and preparing my gym clothes the day before a workout. This is around the time when I also started the 2-day rule. I wouldn't allow myself to take off more than 2 days in a row from going to the gym. This became a helpful guardrail to keep me going and to make sure that I didn't slip up too many days in a row. Teman kamar saya saat itu sangat menyukai kebugaran dan bertindak sebagai mitra salah satu akuntabilitas. Dia mendorong dan memberikan nasihat sepanjang kehidupan dan membantu saya untuk membuat kegiatan
yang melatih kebugaran saya dan pergi ke pusat kebugaran, menyiapkan pakaian olahraga saya sebelum latihan. Ini adalah waktu yang saya juga mulai untuk melakukan aturan 2 hari. Saya tidak akan membiarkan diri saya lepas lebih dari 2 hari berturut-turut tanpa pergi ke pusat pelatihan. The real reason that this one habit made such a huge impact in my life wasn't because I could now crush soda cans with my biceps. That was a nice side effect. But really, the big changes were yet to come. It was the momentum, the weeks and months that followed, because it turned out that that one habit was just the tip of the iceberg. Alasan sebenarnya bahwa kebiasaan yang satu ini membuat dampak yang begitu besar dalam hidup saya bukan karena sekarang saya bisa menghancurkan kaleng soda dengan bicep saya. Itu adalah efek samping yang bagus, tetapi sebenarnya perubahan besar belum terjadi. Itu adalah momentum minggu dan bulan berikutnya. Karena ternyata kebiasaan yang satu itu hanyalah puncak gunung es. Because one habit turned into many more. After building that daily workout routine, I felt inspired to start eating better, and then I began to drink more water. In less than a year, I gained over 20 pounds of muscle, and my confidence and self-esteem skyrocketed. This gave me the nudge that I needed to start connecting with others, to help grow my business, and eventually to even start talking to girls. Kebiasaan berubah menjadi lebih banyak setelah membangun latihan lagi. Rutinitas saya merasa terinspirasi untuk mulai berubah, dan kemudian saya mulai minum lebih banyak air dalam waktu kurang dari setahun. Dalam waktu kurang dari setahun, berat badan saya bertambah lebih dari 20 kg. Otot dan kepercayaan diri dan harga diri saya meroket, dan ini memberi saya dorongan yang sangat saya butuhkan untuk mulai terhubung dengan orang lain, untuk membantu mengembangkan bisnis saya, dan bahkan untuk memulai berbicara dengan gadis-gadis. From there, I started to tear through books on self-development and personal finance, which helped to motivate me to grow my filmmaking business and pay off over $97,000 of student debt in less than 4 years. And yes, every time that I mention my student debt on this channel, you're supposed to take a shot. So if you're keeping track, that's 2 shots that you owe me. Hey, did I ever mention that I had $97,000 in student debt? Buku tentang pengembangan diri, keuangan pribadi yang membantu untuk memotivasi saya untuk mengembangkan bisnis pembuatan film dan menghasilkan lebih dari $97.000 hutang siswa dan dalam waktu kurang dari 4 tahun. Dan setiap kali saya menyebutkan hutang siswa saya di YouTube ini, yang Anda berhutang kepada saya pernah menyebutkan bahwa saya memiliki $97.000 dalam hutang pelajar. This, of course, isn't the full story. There were many moments of doubt and fear and overwhelm that threatened to stilt my progress at every turn. But the person that I've become today can truly be linked back to that one change that I made in my life over a decade ago. It's so simple. Doing it one time doesn't make much of a difference in your life. But the compound effect of repeatedly showing up day after day, that's what leads to really big changes in your life in the long run. Itu saja. Itu bukan cerita yang lengkap. Ada banyak momen keraguan dan ketakutan dan kewalahan yang mengancam untuk menghentikan kemajuan saya di setiap kesempatan. Tetapi orang yang saya hadapi hari ini benar-benar dapat dihubungkan kembali dengan hal tersebut. Perubahan yang saya buat dalam hidup saya lebih dari 1 dekade yang lalu itu mudah untuk dilakukan. Itu satu kali tidak membuat banyak perbedaan hidup Anda, tetapi efek majemuknya berulang kali muncul. You're probably not going to meet the love of your life on your first date. And it's probably going to take you more than 30 days to train for a marathon. And if you start working out today, tomorrow you're not going to be able to bench press 200 pounds. Real progress takes time. It takes consistency, patience, persistence. These are the keys to success in the long run. I do appreciate ambition though. I love big goals. And so if you dream big, that's a good thing. But you also need to start thinking small. What's one small, simple change that you could make today? Anda mungkin tidak akan bertemu cinta dalam hidup Anda pada kencan pertama Anda, dan itu mungkin akan membawa Anda lebih banyak dari 30 hari untuk berlatih maraton. Dan jika Anda mulai berolahraga hari ini,
besok Anda tidak akan bisa melakukan latihan 200 kilo. Kemajuan nyata butuh waktu, butuh konsistensi. Kesabaran, ketekunan adalah sebuah kunci dalam jangka panjang. Saya menghargai ambisi meskipun saya cinta tujuan saya, dan jika Anda bermimpi besar, itu hal yang baik. Tetapi Anda juga perlu mulai berpikir kecil tentang apa itu perubahan sederhana kecil yang dapat Anda lakukan hari ini. That if you stick through with it for the course of the year, would completely change your life. Focus on the big areas of your life that will give you the greatest return on your investment of time and energy. Flossing your teeth and drinking 8 glasses of water is definitely something that we should all be doing, but it might not be what gives you the momentum towards greater change in your life. But if you look to your mental and physical health, your finances and relationships, there might be something there that you can dial in on that will give you the return you're looking for. Just as your retirement accounts compound in the stock market, so too do your habits. You just need to find the right one to invest in. Jika Anda terus melakukan selama setahun, maka itu akan benar-benar mengubah fokus hidup Anda. Fokus di area besar dalam hidup Anda akan memberi Anda keuntungan yang sangat besar. Atas investasi waktu dan energi Anda, membersihkan gigi dan minum 8 gelas air sudah pasti sesuatu yang harus kita lakukan. Semua itu tetapi mungkin bukan itu yang memberi Anda momentum menuju ke arah yang lebih besar, yang mengubah hidup Anda. Tetapi jika Anda melihat ke mental dan kesehatan fisik, keuangan, dan hubungan Anda, mungkin ada sesuatu di sana yang bisa Anda hubungi, yang akan memberi Anda pengembalian yang Anda cari, sama seperti rekening pensiun Anda. The exciting thing, and what you can look forward to, is that it doesn't take long to start seeing those results. If you find something that you truly find fulfilling, it will only take a month or 2 of consistency to see the benefits from doing 20 minutes of yoga a day, meditating 10 minutes each morning, or journaling before bed each night. And those little changes in your life could be the spark of momentum for so many other positive changes in your life. You just need to take the first step. Kebiasaan Anda yang hanya perlu Anda lakukan, temukan orang yang tepat untuk berinvestasi pada hal yang mengasyikkan, dan apa hal yang Anda lihat maju ke depan adalah bahwa tidak butuh waktu lama untuk mulai melihat hasil tersebut. Jika Anda menemukan sesuatu yang benar-benar menemukan sangat bermanfaat, 1 atau 2 bulan konsistensi untuk melihat manfaat dari melakukan 20 menit yoga sehari, bermeditasi 10 menit setiap pagi, atau membuat jurnal sebelum tidur setiap malam, dan perubahan kecil dalam hidup Anda bisa menjadi percikan momentum untuk begitu banyak perubahan positif lainnya. Hanya perlu mengambil langkah pertama. My early fascination with self-development and habit change never really ended. And that's one of the big reasons why I started this YouTube channel, to continue to explore these topics even further. And just a few months ago, I took that to the next level when I created one of the most ambitious projects of my life, combining everything that I've learned about habit change into one course called Simple Habits. Awal saya pada pengembangan diri dan perubahan kebiasaan tidak pernah benar-benar berakhir. Dan itu juga menjadi salah satu alasan besar saya mengapa saya memulai YouTube ini, saluran untuk terus menjelajah topik lebih luas. Dan hanya beberapa bulan yang lalu, saya membawanya ke level berikutnya, ketika saya membuat salah satu proyek paling ambisius dalam hidup saya, menggabungkan semua hal yang telah saya pelajari tentang perubahan kebiasaan menjadi satu kursus. Now, I've gotten so many questions over the past couple weeks about what the course is about, what comes with it, if they should take it or not. And so over the next minute or so, I wanted to talk a little bit about that. And so if you're not interested in the course, if you don't want to get it, now is when you stop watching this video. Oh, you're still there. Okay, so, oh God, I should have prepared for this. Sekarang saya mendapat begitu banyak pertanyaan selama beberapa tahun terakhir tentang kursus, tentang apa itu kursusnya, gimana kalau mereka ngambil atau tidak. Saya ingin berbicara sedikit tentang hal tersebut. Dan jika Anda tidak tertarik dengan kursus ini,
Jika Anda tidak ingin mengikutinya, sekarang adalah saat Anda berhenti menonton video ini. Saya harus siap untuk ini menjelaskan kursus tersebut. So I created the Simple Habits course for anyone who has struggled to make their habits stick. Whether you're looking to begin an exercise program, eat healthier, read more, or wake up early, you pick the habit you want to build, and the course will be your guide to make that change last. Through over 100 minutes of cinematic content and a guided workbook, I'll teach you all the habit tactics that I use. You'll learn how to stay motivated, and you'll create a plan to help you get through the first 30 days and beyond. If you want to talk about true motivation, the kind of motivation that gets you out of bed each morning, you need to dig a little bit deeper than your favorite Eminem playlist. Membuat kursus kebiasaan sederhana ini untuk siapa saja yang berjuang membuat kebiasaan mereka lebih melekat. Apakah kamu mulai olahraga, makan lebih sehat, lebih banyak membaca, atau bangun pagi, Anda memilih kebiasaan yang ingin Anda bangun dan tentunya akan menjadi panduan Anda untuk membuat perubahan itu bertahan lama. Melalui lebih dari 100 menit konten sinematik dan buku kerja terpandu, saya akan mengajari Anda semua taktik kebiasaan yang saya gunakan. Anda akan belajar bagaimana bertahan, termotivasi, dan Anda akan membuat rencana melalui 30 hari pertama dan seterusnya jika Anda ingin berbicara tentang kebenaran, motivasi, jenis motivasi yang membuat Anda bangun dari tempat tidur setiap pagi. Perlu menggali sedikit lebih dalam dari daftar putar favorit Anda sejak saat itu. Since accountability is so vital, I've included a 30-day text message or email accountability series. You'll also get access to our private Slack community to get support from your peers. I've received so much amazing feedback from students since the course first launched. People who've tried just about everything but have said that this course was the first thing that truly helped. Mendapatkan akses pribadi ke komunitas untuk mendapatkan dukungan dari rekan-rekan lain. Saya telah menerima begitu banyak umpan balik yang luar biasa dari siswa sejak kursus ini dimulai. Semuanya telah mengatakan bahwa kursus ini adalah hal pertama yang benar-benar membantu mereka mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal baru. You can learn more about the course and enroll at slowgrowth.com/simplehabits. So if you're somebody that can relate to young, frustrated Matt who kept trying and kept failing and didn't know why, mempelajari kursus ini lebih jelas dan daftar di slowgrowth.com /simplehabits. Kebiasaan sederhana Anda bisa berhubungan dengan frustasi di masa muda yang terus mencoba dan terus melakukan tetapi gagal dan tidak tahu mengapa saya benar-benar ingin melakukan hal tersebut. I truly believe that this course could be the catalyst for change in your own life. If you want to check it out, there's a link in the description below, or go to slowgrowth.com/simplehabits. But whether you buy a course or not, I absolutely appreciate you watching my videos. Thank you so much for your support, and I'll see you next time. Saya sangat percaya bahwa kursus ini akan menjadi fasilitas untuk dalam perubahan kehidupan Anda sendiri. Jika Anda ingin memeriksa kursus ini, Anda bisa membuka di slowgrowth.com/simple habits. Tetapi apakah Anda membeli kursus ini atau tidak, saya sangat menghargai Anda untuk menonton video saya. Terima kasih banyak atas dukungan dan sampai jumpa lagi.